Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa malam itu, ketika aku hanya berniat menutup jendela ruang tamu, hidupku justru berubah dalam sekejap. Majikan tuaku mendekat begitu cepat, menciumku tanpa memberi kesempatan untuk menghindar. Namun yang membuatku lebih terkejut bukanlah perlakuannya, melainkan suara langkah kaki yang muncul beberapa detik kemudian. Anak majikan berdiri di depan pintu, menatapku tanpa bisa berkata apapun. Aku datang ke rumah keluarga itu dengan niat sederhana, bekerja, menenangkan hidup, dan membantu keluargaku di kampung. Rumah megah itu berdiri tenang di tengah lingkungan elit Timur Tengah, tempat di mana setiap sudut terlihat sempurna, tetapi justru menyimpan banyak hal yang tidak pernah terlihat dari luar. Hari pertamaku berjalan normal. Istri majikan tampak baik dan anak laki-lakinya, yang berusia sekitar 30 tahun, jarang berada di rumah. Namun dari awal, aku sudah merasakan sesuatu yang berbeda pada majikan laki-laki yang sudah berusia lanjut itu. Pandangannya seringkali terasa terlalu lama tertuju padaku, seakan-akan ia mencoba mempelajari setiap gerakanku. Aku berusaha mengabaikannya. Aku pikir mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku fokus pada pekerjaanku. Membersihkan kamar, menata ruang makan, dan memastikan rumah selalu dalam keadaan rapi. Tetapi semakin lama aku bekerja di sana, semakin jelas bahwa ia memiliki perhatian yang tidak wajar terhadapku. Segalanya memuncak pada malam yang bahkan tidak seharusnya dramatis. Istri dan anak majikan sedang keluar, sementara majikan tua itu duduk di ruang tamu seorang diri. Aku hanya bermaksud merapikan jendela dan mematikan sebagian lampu. Saat aku berjalan melewatinya, aku merasakan tatapan itu lagi. Tatapan yang membuatku tidak nyaman sejak hari pertama. Ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu temaram membuat bayangan di wajahnya tampak lebih tajam, dan suasana menjadi semakin menegangkan. Ketika aku membungkuk untuk menata karpet kecil di dekat meja, aku mendengar langkahnya mendekat. Langkah yang pelan, namun jelas. Suara yang langsung membuat tubuhku menegang. Aku mencoba menjaga jarak, tetapi ia terus maju hingga berada sangat dekat. Aroma parfum tuanya yang khas langsung terasa. Udara di antara kami seakan berhenti bergerak. Ia berdiri terlalu dekat, hingga aku dapat merasakan napasnya di kulitku. Tubuhku seketika membeku. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tetapi aku tidak bisa bergerak. Suasana itu menekan, membuatku lebih sulit untuk mengendalikan ketakutan. Dalam hitungan detik, ia memegang lenganku. Genggamannya tidak kasar, tetapi cukup kuat untuk membuatku tidak dapat menarik diri. Tubuhku bergetar. Aku mencoba mundur, namun ia menahan dengan kekuatan yang tidak kuharapkan dari pria yang sudah sepuh. Tanpa peringatan, ia memiringkan tubuhnya dan tiba-tiba wajahnya mendekat cepat. Aku tidak sempat menghindar ataupun memutar badan sebelum bibirnya menyentuh pipiku. Keras, mendadak, dan tidak pantas. Dadaku serasa berhenti berdetak. Aku terpaku, bukan karena setuju, tetapi karena aku benar-benar tidak menyangka ia akan seberani itu. Detik itu terasa sangat panjang. Aku merasakan panas di wajahku, bukan karena sentuhannya, tetapi karena rasa takut, malu, dan terjebak. Aku mencoba melepaskan lenganku, tetapi genggamannya kembali menahan. Tatapannya berubah menjadi lebih gelap, seperti ada niat lain yang tidak pernah terucapkan. Namun justru pada saat itu, suara langkah kaki membuat tubuhku kaku untuk alasan yang lain. Seseorang mendekat. Suara itu bukan langkah majikan tua. Bukan pula suara langkah siapapun dari luar. Itu suara seseorang yang memakai sepatu kulit halus, berjalan cukup pelan, namun jelas. Suara yang berasal dari arah lorong rumah, arah yang hanya digunakan oleh satu orang di rumah itu. Anak majikan. Tubuhku langsung membeku, napasku tercekat. Majikan tua itu masih memegang lenganku dan berdiri terlalu dekat denganku ketika pintu ruang tamu terbuka. Di sana, berdiri anak majikan, yang selama ini tidak banyak bicara dan jarang berada di rumah. Tatapannya langsung jatuh pada posisiku,
lalu jatuh pada ayahnya yang berdiri terlalu dekat denganku. Kepalanya sedikit terangkat, seakan berusaha memproses apa yang ia lihat. Wajahnya tampak kaku, dan matanya membesar seolah tidak percaya dengan pemandangan yang sedang berlangsung. Aku tahu bahwa bagi siapapun yang melihat, aku tampak seperti seseorang yang terlibat dalam situasi yang bukan seharusnya. Bahkan meski aku tidak bersalah, keadaan itu membuatku terlihat seolah sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan ayahnya. Aku bingung harus bereaksi bagaimana. Majikan tua melepaskan lenganku perlahan, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan penyesalan. Justru ia tampak tidak peduli bahwa anaknya melihat segalanya. Seolah bagi dirinya, kejadian itu tidak masalah. Namun bagi anak majikan, itu jelas sesuatu yang besar. Tatapannya tajam, tetapi bukan menyerang. Ada campuran marah, kecewa, dan tidak percaya. Pandangannya berpindah dari ayahnya ke diriku, lalu ke jarak antara kami yang tidak wajar. Tubuhku memanas karena rasa malu dan takut. Aku ingin menjelaskan, tetapi suaraku seperti hilang entah kemana. Aku hanya bisa berdiri tanpa gerak. Dalam hati aku berdoa, berharap ia memahami bahwa aku sama sekali tidak menginginkan hal itu. Bahwa apa yang terjadi bukan atas kehendakku. Namun tidak ada kata yang keluar dari mulutku. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku sebagai pekerja di rumah itu. Bukan hanya karena perlakuan majikan tua, tetapi juga karena tatapan anak majikan yang melihat segalanya. Tatapan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Dan malam itulah segalanya mulai berubah. Malam setelah kejadian itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Bahkan setelah aku kembali ke kamar kecil yang disediakan untukku, tubuhku masih gemetar dan pikiranku terus dipenuhi rasa takut. Keheningan rumah yang sebelumnya terasa biasa saja, kini berubah menjadi tekanan yang membuatku sulit bernapas. Aku memandangi langit-langit, mencoba menenangkan diri, tetapi setiap kali mengingat bagaimana majikan tua itu memegang lenganku dan menempelkan wajahnya padaku, tubuhku kembali merinding. Lebih buruk lagi, bayangan tatapan anak majikan ketika ia mendapati kami dalam posisi yang salah terus menghantuiku. Tatapan itu tajam, seolah penuh penilaian, namun juga disertai sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kupahami. Aku tidak memejamkan mata satupun sepanjang malam. Setiap suara kecil dari luar membuatku tersentak, karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah aku akan dimarahi? Diusir? Atau dituduh melakukan sesuatu yang tidak kulakukan? Ketika pagi tiba, aku berdiri lama di depan cermin kecil. Wajahku tampak pucat, dan mata bengkak akibat kurang tidur. Aku harus bekerja seperti biasa, meski hatiku terasa berat. Tidak ada pilihan lain. Sebagai pekerja rumah tangga, aku tidak mungkin membiarkan emosiku menguasai pekerjaan. Aku harus tetap bertahan. Saat aku keluar dari kamarku, rumah terasa sangat sunyi. Jalan setapak panjang menuju ruang utama masih dalam keadaan tertata rapi seperti biasanya, namun suasananya berubah. Seolah udara lebih dingin, lebih tegang, dan lebih berat dari sebelumnya. Yang pertama kutemui adalah istri majikan. Ia tampak seperti biasa, ramah dan anggun, seolah tidak ada hal yang terjadi semalam. Ia menanyakan pekerjaan rumah, memberikan instruksi, dan tidak menunjukkan tanda-tanda mengetahui apapun. Aku merasa sedikit lega, meski tidak sepenuhnya. Jika anak majikan tidak menceritakan kejadian itu pada ibunya, maka hanya ada dua kemungkinan. Ia memilih mendiamkan, atau ia menyimpan kecurigaan dalam hati. Sementara itu, majikan tua tidak terlihat pagi itu. Biasanya ia duduk di ruang makan membaca surat-surat, atau memperhatikan halaman rumah dari jendela. Namun hari ini, ia tidak muncul. Aku berharap ia tetap berada jauh dariku. Perasaan lega itu hanya bertahan sampai aku melihat seseorang berdiri di ujung lorong ketika aku keluar membawa cucian, anak majikan. Ia berdiri dengan sikap tenang, tetapi dari cara ia memandangku, aku tahu ia datang bukan tanpa maksud. Matanya memerhatikanku,
seolah mencoba membaca isi pikiranku. Aku menundukkan kepala dan berjalan melewatinya tanpa berani menatap. Aku merasa malu, sekaligus takut apa yang ia pikirkan tentangku. Ia melihat sendiri kejadian yang seharusnya tidak pernah terjadi, dan melihatnya dari sudut pandang yang pasti membuat semuanya tampak buruk. Aku tahu apa yang terlihat di matanya. Seorang perempuan muda dan seorang pria tua saling berdekatan dalam keadaan yang tidak pantas. Namun yang membuatku lebih takut adalah ketidakpastian. Apakah ia percaya bahwa aku dipaksa? Atau apakah ia mengira aku sengaja melakukannya? Tidak ada yang lebih menekan dari diamnya seseorang yang mengetahui kebenaran dari apa yang ia lihat, namun tidak mengatakannya. Aku melanjutkan pekerjaanku dengan perasaan gelisah. Setiap kali aku memasuki ruangan, aku memeriksa apakah majikan tua ada di sana. Setiap kali aku berjalan melewati lorong, aku merasakan seolah ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Bukan sekadar perasaan, tetapi sesuatu yang benar-benar nyata. Aku tak tahu apakah itu anak majikan, atau majikan tuaku sendiri. Waktu berjalan perlahan, dan rumah mulai terasa seperti tempat yang menyesakkan. Aku tidak lagi merasa aman berada di sudut manapun. Bahkan ketika aku sedang mencuci piring atau menata kamar, aku selalu menoleh ke belakang, mengantisipasi sesuatu yang tidak kuinginkan. Hingga akhirnya, kejadian yang membuat jantungku hampir berhenti terjadi ketika aku sedang menyapu ruang keluarga. Pintu kecil di pojok ruangan terbuka perlahan, dan majikan tua muncul dengan langkah pelan. Ia menatapku dengan tatapan yang bahkan lebih sulit dibaca dari sebelumnya. Kali ini tidak ada senyuman, tidak ada sapaan, atau upaya mendekat. Yang ada hanya tatapan kosong namun gelap, seolah ia tahu apa yang terjadi malam itu telah mengubah banyak hal, tetapi bukan membuatnya mundur. Justru sebaliknya. Ia berdiri lama memandangku, dan momen itu terasa jauh lebih panjang dari yang sebenarnya. Aku langsung menjaga jarak dan melangkah perlahan ke belakang. Aku tidak ingin berada dalam satu ruangan dengannya. Namun sebelum aku keluar dari ruangan, aku melihat seseorang berdiri di sisi pintu. Anak majikan lagi. Melihat ayahnya di ruangan bersamaku tampaknya membuat ekspresinya mengeras. Tatapannya bukan marah padaku, melainkan pada situasi. Ia tidak menyapa, tidak mengucapkan apapun, tetapi dari sorot matanya, aku tahu ia memperhatikan semua gerak-gerik ayahnya. Seolah ia tidak mempercayai apa yang ayahnya bisa lakukan bila dibiarkan sendirian bersamaku. Aku merasakan campuran lega dan bingung. Selama ini aku takut ia menilai buruk, tetapi ternyata ia lebih peka daripada yang kusangka. Ia tidak menuduhku. Ia justru mengamati ayahnya, seakan tahu bahwa ada bahaya yang bisa terjadi kapan saja. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan. Anak majikan menjadi lebih sering berada di rumah dari biasanya. Setiap kali aku berada di ruangan bersama ayahnya, ia pasti muncul tidak lama kemudian. Bukan dengan cara mencolok, tetapi selalu tepat waktu, seakan sengaja menjaga jarak antara kami. Awalnya aku merasa tidak nyaman dengan pengawasan itu, tetapi lama-lama aku menyadari bahwa kehadirannya menjadi semacam pelindung. Dengan dirinya di sekitar, majikan tua jauh lebih berhati-hati dan tidak lagi mencoba menyentuhku seperti malam itu. Namun situasi itu tidak membuatku tenang sepenuhnya. Aku tahu sesuatu sedang membangun, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kejadian malam itu. Sesuatu yang mungkin akan menentukan nasibku di rumah ini. Dan puncaknya terjadi pada suatu sore yang tampak biasa saja, ketika aku sedang membersihkan ruang kerja majikan. Aku membungkuk untuk mengambil kain lap yang jatuh ke lantai ketika tiba-tiba pintu tertutup begitu saja. Aku menoleh cepat, dan majikan tua berdiri di depan pintu, menatapku dengan senyum kecil yang membuat perutku mengejang. Ia mendekat perlahan. Tidak ada siapapun di sekitar. Tidak ada suara langkah anak majikan. Tidak ada perlindungan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian malam itu, aku berada dalam bahaya yang sangat nyata. Dan saat itu aku tahu, apa yang terjadi selanjutnya bisa mengubah hidupku sepenuhnya.
Entah ke arah yang lebih buruk, atau ke arah yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ruang kerja itu selalu menjadi ruangan yang jarang kusentuh, kecuali ketika istri majikan meminta seluruh ruangan dibersihkan. Dindingnya dipenuhi rak buku tinggi, cahaya lampu kuning lembut menerangi permadani tebal yang menutupi lantai, dan aroma kayu tua bercampur parfum khas keluarga itu memenuhi udara. Biasanya ruangan itu terasa netral, seperti ruangan yang hanya berfungsi sebagai tempat seseorang bekerja. Namun hari itu, suasananya berubah drastis begitu pintu tertutup di belakangku. Majikan tua berdiri di sana, tubuhnya sedikit membungkuk karena usia, tetapi matanya memiliki intensitas yang membuat bulu kuduku berdiri. Tatapan yang sama seperti malam ketika ia memaksaku menerima ciumannya. Tatapan yang menunjukkan bahwa ia tidak memandangku sebagai manusia yang harus dihormati, melainkan sebagai sesuatu yang bisa ia ambil kapanpun ia mau. Ruangan itu terasa mengecil. Udara tiba-tiba menjadi sesak. Tidak ada suara dari luar. Tidak ada langkah kaki anak majikan yang biasanya muncul tepat waktu. Tidak ada suara pintu terbuka dari istri majikan. Hanya ada aku dan pria tua yang berdiri beberapa langkah dariku, dengan jarak yang semakin mengecil. Ketika ia mulai berjalan mendekat, tubuhku secara refleks mundur, meski langkahku terasa berat. Seolah lantai menyerap keberanianku sedikit demi sedikit. Aku ingin berteriak, tetapi suara itu tidak keluar. Aku ingin berlari, tetapi pintu berada tepat di belakangnya. Dan ia berdiri di sana seperti penjaga gerbang, menunggu kesempatan. Ia berhenti hanya beberapa langkah dariku, cukup dekat hingga aku bisa merasakan kehadirannya menguasai ruangan. Aku tahu bahwa jika aku tidak melakukan sesuatu, hal buruk bisa terjadi. Namun tubuhku tetap kaku. Ketakutan meresap terlalu dalam, membuatku kehilangan banyak kendali atas diriku sendiri. Namun sebelum ia mengambil langkah terakhir, suara langkah cepat terdengar dari luar ruangan. Suara itu tidak seperti suara langkah santai seseorang yang lewat di koridor. Itu langkah seseorang yang terburu-buru, tegang, dan tidak sabar. Langkah yang terasa seperti seseorang sedang menyusul sesuatu yang ia curigai. Pintu ruang kerja terbuka tiba-tiba. Anak majikan muncul dengan wajah tegang. Tatapannya langsung jatuh pada ayahnya, lalu berpindah ke arahku yang berdiri di sudut ruangan dengan napas tercekat. Wajahnya berubah seketika, bukan sekadar terkejut, tetapi marah, sangat marah. Marah yang bukan karena cemburu atau salah paham, tetapi marah karena apa yang ayahnya hampir lakukan. Majikan tua tampak ingin menjelaskan sesuatu, tetapi anaknya memotong dengan tatapan tajam yang membuatnya terdiam. Ada sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya, sejenis batas yang akhirnya pecah. Anak majikan menatap ayahnya dengan cara yang menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya ia menyaksikan ayahnya melakukan hal yang tidak pantas. Namun kali ini berbeda, karena ada aku, seseorang yang tidak bersalah yang justru menjadi sasaran. Entah apa yang terpikirkan oleh anak majikan, tetapi ia melangkah masuk dan berdiri sedikit di depan tubuhku, seakan menjadi penghalang. Tidak ada kata yang diucapkan, tetapi tindakan itu lebih kuat dari ucapan apapun. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah itu, aku merasa benar-benar aman, meski hanya sebentar. Majikan tua tampak frustrasi dan tersinggung, namun akhirnya memilih pergi dengan langkah berat. Ia tidak mengatakan apapun, tidak menoleh padaku, tidak menoleh pada anaknya. Ia hanya berjalan keluar dan menutup pintu dengan keras. Ketika pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Anak majikan berdiri di sana cukup lama, seolah menenangkan emosinya sendiri. Aku tetap berdiri di sudut ruangan, mencoba meredakan napas yang tidak teratur. Ketakutan masih ada, tetapi tidak lagi sebesar sebelumnya. Hari itu menjadi titik balik yang tidak kuharapkan. Setelah kejadian itu, anak majikan menjadi semakin protektif. Ia selalu memastikan aku tidak bekerja di area di mana ayahnya sering berada sendirian. Setiap kali aku ditugaskan membersihkan ruangan tertentu,
Ia memastikan pintu terbuka dan ada orang lain di sekitar. Ia juga beberapa kali melewati area tempat aku bekerja, meski ia tidak berbicara apapun. Tetapi cukup jelas bahwa ia memastikan aku tidak lagi berada dalam bahaya. Perlindungan itu bukan hanya karena rasa iba, melainkan karena ia tahu apa yang ayahnya mampu lakukan. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang menunjukkan bahwa ia memikul rasa bersalah, mungkin karena ia terlambat menyadari apa yang terjadi sejak awal. Istri majikan tidak mengetahui apa yang terjadi, dan aku tidak berusaha memberitahu. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena aku tahu bahwa kebenaran seperti ini bisa menghancurkan keluarga mereka. Selain itu, posisiku sebagai pekerja membuatku tidak memiliki keberanian untuk mencampuri urusan rumah tangga mereka. Namun meskipun anak majikan menjaga jarak secara sosial, ia menjaga kedekatan secara moral. Ia memastikan aku bisa bekerja tanpa rasa takut. Ia memastikan aku tidak sendirian dalam ruangan dengan ayahnya. Ia memastikan aku tidak menjadi korban lagi. Meski begitu, ketegangan dalam rumah itu semakin terasa. Majikan tua menjadi lebih pendiam, lebih sensitif, dan lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya. Tidak seperti sebelumnya, ia terlihat gelisah setiap kali anaknya berada di dekatku. Seolah ia tahu bahwa anaknya telah memahami sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Hari demi hari aku bekerja dengan perasaan lega sekaligus takut. Lega karena tidak lagi diganggu seperti sebelumnya, tetapi takut karena aku tidak tahu kapan situasi rumit itu akan berakhir. Aku tidak ingin tinggal terlalu lama dalam rumah yang telah memberiku begitu banyak kecemasan. Puncaknya datang ketika anak majikan mendatangiku di halaman belakang. Tidak ada komunikasi verbal, tetapi ia meletakkan sebuah amplop di atas meja kecil tempat aku melipat cucian. Isi amplop itu adalah uang cukup besar untuk tiket kepulangan, paspor, dan surat rekomendasi yang memudahkan kepulanganku. Dari tatapannya, aku tahu itu bukan sekadar kebaikan, tetapi permintaan maaf dalam bentuk yang tidak diucapkan. Ia ingin aku pergi karena ia tidak ingin aku hidup dalam rasa takut yang ayahnya ciptakan. Ia ingin memastikan aku tidak menjadi korban lagi. Ia ingin menebus apa yang hampir terjadi di rumah itu. Aku menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Bukan karena uangnya, tetapi karena kenyataan bahwa seseorang akhirnya peduli pada keselamatanku, bukan sekadar tenagaku sebagai pekerja. Aku pergi dari rumah itu 2 hari kemudian. Tidak ada perpisahan yang berarti. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Aku pergi dalam sunyi, membawa tas kecil dan rasa lega yang selama ini hilang dalam hidupku. Langit pagi ketika mobil yang membawaku melaju terasa lebih cerah dari biasanya. Udara terasa lebih ringan. Dunia terasa lebih luas. Hanya ada satu momen yang tertinggal dalam ingatanku saat aku melangkah keluar gerbang rumah itu. Anak majikan berdiri di balkon lantai 2, memandang ke arahku. Tidak ada senyum yang ia berikan, hanya tatapan tenang yang mengatakan segalanya, penyesalan, tanggung jawab, dan rasa hormat yang baru. Dan aku melanjutkan perjalanan pulang dengan rasa syukur karena akhirnya terbebas dari rumah yang menyimpan begitu banyak ketakutan. Namun ada satu hal yang paling tidak akan pernah kulupakan, bahwa tidak semua bahaya datang dari orang asing. Kadang, bahaya justru datang dari seseorang yang setiap hari berada di dekatmu. Perjalanan hidup seorang pekerja seperti diriku seringkali tidak terlihat oleh dunia. Banyak hal yang tidak diucapkan, banyak luka yang tidak dilaporkan, dan banyak ketakutan yang disembunyikan rapat-rapat demi bertahan hidup. Namun dari semua kejadian yang pernah kulalui, hari-hari di rumah majikan tua itulah yang paling membekas dalam ingatan. Bukan hanya karena ketakutan yang kutanggung, tetapi karena pelajaran besar tentang keberanian untuk pergi ketika tempat itu tidak lagi aman. Kini, setiap kali aku mengingat masa itu, aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk kembali hidup dengan tenang. Tidak semua orang seberuntung diriku. Dan semoga kisah ini menjadi pengingat bagi siapapun di luar sana bahwa keselamatan diri adalah hal yang paling utama.
Jika kalian merasa cerita ini memberikan pelajaran, memberikan wawasan baru, atau sekadar menemani waktu kalian, tolong dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa tinggalkan like serta komentar kalian. Dukungan kecil dari kalian berarti besar untuk keberlangsungan channel ini agar tetap bisa menghadirkan kisah nyata lainnya. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton.